على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadratul muslimin wal muslimat yang saya hormati, wabil khusus segenap pimpinan daripada PT Asuransi Harta Aman Pratama dan segenap karyawan karyawati yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita puasa sudah berapa hari, Bu? 19. Lebaran berapa hari lagi? Berapa hari lagi Lebaran? Saya nggak mau ngitungin karena saya belum beli baju. Yang udah ngitungin berarti udah beli baju itu, Pak. Ya udah nggak borong dia itu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berkumpul di sini atasan dengan bawahan jadi satu, duduk di bawah bersama-sama. Berbuka puasa menjelang beduk dan azan maghrib. Ya, stasiun TV itu banyak, Pak. Di Indonesia stasiun TV banyak. Tapi selama bulan suci Ramadan, acara favorit cuma satu, beduk dan azan. Itu acara paling favorit itu, Pak. Ya, semuanya ditinggalin. Ini bulan-bulan yang paling mulia. Bulan ini adalah bulan mukjizatnya banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu. Sampai sekarang, Bu, Pak, mukjizat masih ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada mukjizat. Cuma adanya di Indonesia doang dan adanya pada bulan suci Ramadan. Apa sih mukjizatnya, Pak Ustadz? Yang pertama, mukjizat yang masih ada di Indonesia adalah satu, biji salak jadi empuk. Biji salak jadi empuk. Di bulan lain biji salak keras nggak, Pak? Keras. Masuk tanggal 1 Ramadan biji salak ada santannya lagi. Ya, mukjizat yang kedua, di bulan lain timun kecil-kecil, masuk bulan Ramadan timun gede-gede, timun suri. Oh, Bapak dan Ibu sekalian, ini bulan-bulan berkah. Makanya saya ini sangat girang sekali menyambut baik nih kalau semua perusahaan mestinya begini, Pak. Adain buka puasa bersama anak yatim. Ya, sebenarnya anak yatim saya banyak, ada 21 orang. Cuma saya bawa 7 karena permintaannya lambat, baru 3 hari yang lalu mintanya. Ya, karena di panti asuhan saya, di pondok pesantren yatim saya, Pak, itu sebulan penuh acara buka puasanya penuh. Jadi dari sebulan Ramadan harus sudah mesen, gitu. Ya, sebulan Ramadan harus sudah mesen, Pak. Karena laku, Pak, laku. Orang selama Ramadan ini duitnya banyakan dia sama saya. Duitnya banyakan dia, Pak. Ini aja dapat lagi nih. Dia dapat lagi. Jangan dibuka dulu, ntar. Ya, udah dibuka lagi. Saya belum tahu saya. Ya, nggak dapat gue tanyain. Acara buka bersama sekaligus santunan anak yatim. Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat bagus sekali. Ini untuk menghindari bala. Baginda Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ma fadalatus sadaqah? Apa balasan buat orang yang bersedekah? Yang pertama, tawil umur, panjang umur. Semua orang mintanya panjang umur. Ada nenek-nenek umur 90 tahun. Cucunya nanya, Pak, Nek, kapan mati? Kira-kira dikasih duit atau beli tabok? Tabok, Pak. Ya, ditabok. Nenek-nenek udah tua umur 90 tahun sakit dibawa ke rumah sakit karena nggak mau mati. Semua orang pengen panjang umur. Bapak mau panjang umur, Pak? Ibu mau panjang umur? Saya doain biar umur 100 tahun. Biar buang air di tempat tidur, kencing di tempat tidur. Mau?
Kalau tua begitu, buang air di tempat tidur, kencing di tempat tidur, kira-kira disayang anak apa disumpahin anak? Disumpahin anak. Disumpahin anak. Ya. Jadi kita mintanya bagaimana? Panjang umur, taat kepada Allah. Gak ada gunanya umur panjang-panjang kalau tidak ibadah, Pak. Ya, Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun. Makanya di sini yang udah umur 62 tahun 11 bulan hati-hati. Hati-hati, berarti tinggal 10 bulan. Kalau kata guru saya, Pak, gampang kalau nandain mau lihat orang pendek umur tuh gampang. Mana Pak Ustadz gampangnya? Nih, lihat lagi ngaji atau lihat lagi dengerin ceramah. Bisa dilihat di situ. Mana contohnya? Satu, lagi dengerin ceramah dia melonjor. Duduknya melonjor, kakinya dipanjangin. Ayo tarik, jangan melonjor. Kalau lagi dengerin ceramah kakinya melonjor, berarti udah tanda-tanda umurnya dekat. Udah deket ya. Yang kedua, nyender. Ada yang nyender di sini? Ada. Nggak ada yang nyender, Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga, ngantuk. Lagi ngaji ngantuk. Itu tanda-tanda orang pendek umur, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya orang yang bersedekah seperti ini, kata Rasulullah, dia akan panjang umur. Itu yang pertama. Yang kedua, salama min bala'i dunya wal akhirah. Selamat dari bala dunia dan bala akhirat. Bala dunia banyak, Pak. Ini contohnya bala dunia. Anak gadis umur 30 tahun belum dapat jodoh, itu bala. Itu bala dunia. Umur 30 tahun belum dapat. Ada di sini? Angkat tangan. Tahun 2016, jangankan pasaran janda, pasaran perawanannya seret. Bener ini. Bala itu banyak, bisa kecelakaan. Betul? Bisa kecelakaan, bisa kecopetan, bisa kebakaran, bahkan jauh jodoh juga bisa bala. Makanya perempuan, maaf, laki-laki juga yang jauh jodohnya banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak. Ada sini yang belum kawin, ada nggak? Hah? Banyak. Jadi ini pojokan sini geng jomblo semua nih. Berarti PT asuransi kurang iklan. Asuransi ada kurang iklan. Banyak bala, Pak, itu. Ya jauh jodoh juga bala itu. Makanya mesti banyak sedekah. Tadi saya dengar tuh, katanya banyak karyawan yang sedekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh besok habis lebaran dapat jodoh. Yang jodoh aja amin. Duit amin. THR amin. Yang enak-enak aja amin. Ya Allah, ya. Saya girang nih, Pak nih. Saya udah 2 kali kesini, Bu. 2 tahun lalu masih di atas. Di atas itu orangnya kagak, bangku mulu dulu. 2 tahun lalu. Ya, isinya bangku sama meja sama ruangan kosong. Sekarang masih nggak? Masih. Udah penuh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian. Datang lagi ke sini, mudah-mudahan dulu sama sekarang beda. Itu dia. Selamat bala dunia, selamat bala akhirat. Bala akhirat banyak mana, Bu? Banyak akhirat nih. Ya, masuk neraka bala akhirat, azab kubur bala akhirat. Ya, Nabi Muhammad dulu, Bu, waktu Isra Mi'raj itu melihat perempuan, maaf nih, melihat perempuan itu sedang disiksa, maaf, ditusuk dari atas kepalanya sampai kemaluannya tembus, ya, dengan besi yang sangat panas. Ditanya oleh Nabi Muhammad, apa kerjaannya di dunia? Kata malaikat Jibril, kerjaannya mengumbar-ngumbar aurat.
mengumbar-umbar aurat. Tahu aurat, Bu? Tahu aurat? Tahu nggak aurat? Aurat sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang terus terang aja, tahun 2016 lebih susah lihat pantat ayam daripada pantat perempuan. Betul nggak, Mas? Betul nggak, Mas? Pantat ayam kalau mau ditiup, dia tiup aja, baru kelihatan. Pantat perempuan begitu naik motor kelihatan dia. Numbarin aurat. Tadi saya kesini, Pak, sore-sore dari rumah saya, dari Romangun sampai di pas saya pas belokan lampu merah, mobil saya dipepet tiga-tiganya pakai celana pendek semuanya. Cabe-cabean kali. Tiga-tiganya pakai celana pendek. Tiga-tiganya pakai celana wahai. Wahai sedengkul ini di atas dengkul, wahai. Atasan aduhai. Atasan lagi hai. Mobil saya dipepet, Bu. Ya Allah. Tiga-tiganya pakai celana pendek sampai sepinggang. Saya kagak lihat, kelihatan. Dilihat dosa. Ya udah deh, mau buka ini lihat aja deh. Saya tanya nih, mas-mas yang masih muda nih, Mas. Hei, Mas. Oi, Mas. Kalau ngelihat perempuan yang aurat kelihatan, dosa nggak? Dosa nggak? Nggak dosa. Rezeki. Itu rezeki, Bu. Kenapa kalau dibilang rezeki, Pak Ustaz? Bu, kata seorang ulama besar, Imam Ghazali bilang dalam kitabnya Mazmu' Syarah Al-Ghazali, perempuan yang memamer auratnya maka dia menanggung dosa sebanyak orang yang melihatnya. Mau diulangin? Perempuan yang mamer auratnya maka dia menanggung dosa sebanyak orang yang lihatnya. Berarti yang lihat dosa nggak? Lihatin. Gua aja gue lihat. Naik mobil gue liatin aja terus. Mentang-mentang di depan ada paha gue melengos gitu. Nabrak gue. Liatin pasti belok baru gue istighfar, astagfirullah. Ya. Selamat, kalau mau selamat Bapak Ibu sekalian, terutama perempuan, jaga auratnya. Ya, salama min balai dunia wal balail. Yang ketiga, yarfa'ul azab al kubri. Orang yang bersedekah ntar akan diangkat azab kuburnya. Jadi kalau dia mati, semua orang pasti mati. Miskin mati, kaya mati. Office boy mati, pimpinan mati. Office boy mati, direksi. Yang ngomong lu bukan gue. Lu yang ngomong. Lu ketawa karena gue lucu apa dapat bingkisan 2 lu? Semua orang bakalan mati. Semuanya. Dan orang yang bersedekah maka dia akan tidak ada azab kuburnya. Nanti munkar nakir keluar, tidak akan menyiksa disebabkan sedekah yang dia keluarkan di dalam bulan suci Ramadan. Yang keempat, 5 menit lagi. 5 menit beduk dan azan. Daus belum? Daus belum? Enak tuh yang duduk di sana bau sop. Yang keempat, kasirul rizq. Orang yang banyak bersedekah akan banyak rezekinya. Makanya dari zaman Nabi Adam sampai kita sekarang tidak ada istilah orang yang rajin sedekah jadi miskin, nggak ada. Gara-gara sedekah jadi miskin, nggak ada, Pak. Tapi ada nggak orang miskin gara-gara perempuan? Ada nggak? Orang miskin gara-gara main judi ada? Orang miskin gara-gara minum minuman keras ada? Ada, tapi tidak ada orang jadi miskin gara-gara sedekah. Makanya PT Harta ini kalau rajin sedekah seperti ini, insya Allah jadi makmur. Jadi jauh dari kebangkrutan. Amin. Iya, aminnya kencang. Kalau amin nggak kencang, tak dibangkrut gue berhenti. Ya Bapak dan Ibu sekalian.
Akan banyak rezekinya. Orang yang bersedekah akan banyak rezekinya, dijamin sama Allah. Makanya jangan takut-takut. Kita sedekah rata-rata nyarinya kecil, nyarinya yang kecil. Ada tukang minta-minta datang ke rumah kita, assalamualaikum. Kita ngomongnya apa? Bukan ngomong maaf ibu, maaf bapak, dibilang lain kali. Lain kali. Datang lagi ibu-ibu, assalamualaikum, lain kali. Datang lagi anak yatim, assalamualaikum, lain kali. Orang disuruh ke kali mulu. Apalagi sekalian. Ya, banyakin sedekah, karena nanti akan bela kita di akhirat. Amal rezeki yang sesungguhnya adalah sedekah. Rezeki yang kita makan setiap hari itu semuanya keluar di belakang. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Nah, sedekah yang kita bawa pada hari ini, yang kita sedekahkan, kita kasih panti asuhan, kita kasih anak-anak yatim yang ada di sini, ini dicatat oleh malaikat bahwasanya kita akan selamat dari dunia ila daril akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah azan maghrib dikit lagi nih. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Di 5, sekarang 10. Udah kita ajan aja duluan sendiri. Enggak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan pernah bosan-bosan sedekah, Pak. Jangan pernah pelit. Jangan jadi orang pelit. Jangan jadi orang pelit. Ini terakhir dari saya. Bapak dan Ibu sekalian, maaf, dikit lagi kita mau lebaran. Di antara kita banyak yang masih punya orang tua, masih banyak punya ibu, masih banyak ya. Utamain orang tua kita dulu. Mau lebaran, utamain orang tua kita dulu. Terutama bapak-bapak. Utamain ibu kita dulu yang masih ada. Istri belakangan. Istri belakangan. Karena seorang suami itu aturan baktinya pertama kepada orang tuanya, kedua baru keluarganya. Tapi kalau seorang istri, aturan baktinya dalam Islam pertama kepada suaminya dulu, kedua baru kepada orang tuanya. Terbalik. Jadi kalau seorang suami besok lebaran dia mau utamain ibunya, istri sebaiknya diam. Jangan ngomong apa-apa. Jangan ngomong, "Bang, mak lu mulu." Bapak lu mulu. Mama lu mulu, padahal mama lu udah peot. Ya, mertuanya diomongin mulu. Jangan. Bapak juga begitu, Pak. Mas, yang masih punya orang tua, utamain orang lebaran besok orang tua duluan. Bini belakangan. Kalau bini bilang, "Mak lu mulu," ngomong, Pak, ganti casing lu nih. Emang HP. Ya. Jangan takut sama istri, karena ini masalah bakti. Masalah bakti sama orang tua. Orang tua kita duluan, tanya ibu kita yang sudah tua umur 70 tahun. "Ibu, seminggu lagi mau lebaran. Ibu mau apa? Celana legging? Apa celana Hawaii?" Ngomong Bu, ngomong. Apa baju you can see? Nah, sekarang banyak kan nenek-nenek pakai legging? Banyak. Dia tuh di Pacuan Kuda Pulau Mas. Rumah saya kan dekat situ. Kalau hari Minggu tuh nenek-nenek pakai celana legging. Ada senam aerobik 1, 2, 1, 2. Semuanya pakai senam pakai celana legging. Begitu pulang dia pengen kecil, dia rorotin, kulitnya ngikut. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi mau lebaran orang tua kita duluan tanya maunya apa. Mertua kita juga kita tanya. Kita punya mertua umur 80 tahun, giginya udah gak ada. Bilang, "Mak, besok lebaran saya bawain kacang setoples." Kacang satu top. Ntar mertua pasti ngedoain, "Mantu, mendingan lo mati aja sekalian." Orang tua duluan kasih. Ya, mau lebaran istri belakangan. Kalau kita istri duluan, orang tua nggak diurusin, maka kita akan masuk hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, "Man fadalla zaujataha ala walidatihi sarfan wala adlan." Barang siapa di antara umatku yang mau lebaran lebih ngutamain istri dan anaknya daripada kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala tolak ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tuh ya Mas, sebenarnya saya kalau dari dulu ceramah gak pernah ngotot begini nih. Ini karena mic-nya jelek jadi ngotot. Terus terang aja nih, saya biasanya kalau ceramah santai. Ya, ini mic-nya kurang bagus ini, kurang bleng.
Betul nggak Pak ya? Iya, kurang ini. Ya, para jemaah sekalian, ibu, bapak, ya, mau lebaran orang tua dulu, orang tua duluan. Orang tua udah selesai, baru istri kita. Pak Ustadz, orang tua saya jauh, pulang ke Jawa. Kenapa? Maaf, orang rantau lebih berhasil di Jakarta daripada orang Betawi sendiri, Pak. Saya orang Betawi nih. Orang Betawi nih, Pak. Benar-benar Betawi. Betawi itu kerja malas, ngambek, ya, ngambek nomor 1 Betawi. Ya, kenapa dia lebih gak berhasil dibanding orang luar, orang rantau? Orang rantau, Pak, dia kerja di mana aja dengan restu orang tuanya, itu yang bikin menang. Mereka pulang ke Jawa sana lebaran. Begitu mau balik ke Jakarta, dia cium tangan orang tuanya. Ibu, saya besok mau balik ke Jakarta. Saya mau dagang cilok. Mau dagang cilok. Gara-gara dagang cilok di kampungnya, dia bisa bikin rumah mewah, Bapak dan Ibu sekalian. Pemulung di Jakarta saja, rumahnya lantai 2, Bapak dan Saudara sekalian. Di kampungnya. Kenapa? Dia pergi dengan restu orang tuanya. Sedangkan kita orang Jakarta nggak begitu. Habis sembahyang Id selesai aja, langsung ngomong sama istrinya, "Mah, bungkus kacang, belah ketupat. Mau kemana Pak? Kebun binatang." Habis sembahyang Id ke kebun binatang, ke Ancol, ke kebun binatang. Orang tuanya belum dilebaranin, neneknya belum dilebaranin, tetangganya belum dilebaranin. Makanya banyak orang Jakarta sekarang Betawi yang belangsak, itu sebabnya. Karena mereka usaha tanpa restu orang tuanya. Orang luar Jakarta berhasil di Jakarta karena mereka lebaran pulang, mereka cium tangan orang tuanya, sehingga ibunya ngomong, "Ibu doain kau berhasil di Jakarta." Berhasil dia di Jakarta. Kenapa? Ridha Allah fi ridha walidain, suhtullah fi suhti walidain. Allah itu ridha, Allah itu senang kalau orang tua senang. Gua yang ngomong, gua belakangan. Tega banget tak. Teh manis lewat. Kayak tadi siang, kayak Jumat di Sunter, Bu. Aduh. Ya, dekat danau Sunter Podomoro situ. Lampu merah macet, di lampu merah saya diam, di sebelah saya tuh es kelapa. Es kelapa lagi tembok, cak aja. Dituangin sirup marjan. Pakai batu es. Karena macet, tenggorokan saya turun, naik. Ya, saya ngomong dalam hati, untung gua ustad, kalau bukan ustad gua mampir itu. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi mau lebaran besok, orang tuanya duluin. Orang tuanya duluin. Ya, yang lain belakangan, Bapak dan Ibu sekalian. Baru dapat keberkahan, keselamatan dari dunia ila daril akhirah, Bapak dan Ibu sekalian. Udah maghrib. Di jam saya udah maghrib nih. Ceramah kalau begini jadi grogi. Jangan Ibu sekalian. Ini udah maghrib nih. Hah? Hah? Dari tadi 5 menit mulu. Jamnya mati kali ini. Hah? Maghrib jam 17:51. Hah? Belum. Belum. Ini terus nih. Terus nih. Lu mau nambahin berapa? Bapak dan Ibu sekalian, jadi mau lebaran orang tua urusin. Yang kedua, Bu, Pak, jangan lupa bayar zakat Jangan lupa bayar zakat fitrah. Orang yang puasa tidak bayar zakat fitrah, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa tidak bayar zakat fitrah, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Shaum Ramadhana muhallakun bainas sama'i wal ardi illa bi zakatil fitri." Puasa daripada umatku akan tergantung-gantung antara bumi dan langit dan tidak sampai kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali bayar zakat fitrah. Ya, bayi yang lahir di dalam bulan suci Ramadan wajib zakat fitrah. Siapapun yang hidup di dalam bulan suci Ramadan, maka dia itu wajib bayar zakat fitrah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, 3,5 liter bayar. Ya, kita punya harta yang banyak, bayar zakat harta kita. Karena biasanya
teguran Allah lebih berat daripada apa yang kita punya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau ceramah begini, yang dengerin juga udah gak konsep. Semuanya keminuman, matanya ke sana semua. Tuh kan. Udah ya, cukup ya. Udah juga gak enak ceramah begini nih. Udah cuekin. Bang Kiai kalah teh manis. Yuk kita baca Fatihah. Untuk PT Asuransi Harta Aman Pratama, Allah majuin ini perusahaan ya. Allah besarkan untungnya, Allah makin luaskan usahanya, dan pimpinannya semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Karyawannya semua mudah-mudahan sehat walafiat. Yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ahli baitina wa liman haqqan alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barakatan fi hadzal Ramadan. Allahumma barakatan fi hadzal Ramadan. Allahumma barakatan fi hadzal Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa lafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa nasatan minan nar wa afwan indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.